News, informasi terangat, dikemas audiovisual yang tegas, lugas, tajam dan berimbang. Banjir membuat warga Pamanukan trauma. Selain kehilangan barang-barang berharga di rumah, juga kehilangan tempat tinggal yang nyaman. Bahkan, ada pula yang terampas legalitasnya. Tak sedikit kartu keluarga yang hilang, KTP yang hanyut, ijazah yang raib, sertifikat tanah yang rusak, dan lain-lain. Lantas, bagaimanakah keinginan warga Pamanukan saat ini? Terwakili oleh salah satu tokoh Pamanukan menyikapi persoalan banjir. Berikut petikan dialog dengan salah satu tokoh Pamanukan yang berharap pemerintah bisa mengatasi persoalan banjir agar tidak kembali terjadi di tahun mendatang. Pak, warga berbicara berkaitan dengan dampak banjir yang terjadi di Kabupaten Subang, terutama di wilayah Pantura, Pamanukan, dan sekitarnya. Ini kerap menjadi momok yang tidak kunjung terselesaikan ataupun tidak ada solusi. Anda sebagai warga, punyakah keinginan ini ada perubahan untuk tidak terjadi kembali banjir di saat musim penghujan akibat curah hujan tinggi? Punya solusi seperti apa Anda sebagai warga masyarakat? Nah gini, normalisasi ya semua sungai. Nah Cipunagara tentunya ini yang jadi ancaman mengintai setiap tahun. Nah karena ini kali purba, nah setiap hujan dari daerah Tonggo, misal Kasamalang, Sumedang, Cikaramas, Tanjung Siang, Salak, itu hari ini kita. Nah banjir masuk ada dua. Pertama dari Cipunagara, kedua dari Cigadung. Makanya ada dua konsep yang artinya kita wacanakan di sana. Saya minta Kemenhub dan Kemenpr itu berkoordinasi. Nah, pencegahan banjir dini itu yang saya bawa di sana. Saya minta itu aja, normalisasi sungai Cipunagara setinggi kedalaman 1 meter, naikkan tanggul setengah meter, dan ada 7 titik yang saya sebutkan di sana. Istal, Kedung Gede, Pamugas, Sukamana, dan Bojong Rayem. Ya, Bongas itu yang dibuat sekarang itu. Dan saya minta satu lagi, pembuatan embung air. Sudah membebaskan sekira tahun 2009-2010 di desa Cijurukan, Ranca Hilir. Ya, itu ada 2 hektar 700. Dengan bupati selanjutnya nggak dilanjutkan, tidak melanjut, kebutuhannya 20 sampai 30 hektar. Anggaplah 20 hektar atau 10 hektar itu cukup sebenarnya. Embung air ini bisa menampung curah hujan yang tinggi di samping untuk pengairan pertanian. Nah itu kan, nah banjir kedua ini pun Punagara bukan, tetapi dari Cigadung, Sungai Cigadung memang. Ya artinya, nah pemerintah daerah juga harus tegas membuat perda. Nah sebenarnya kita konsep seperti ini. Sungai itu ada batas-batas pagar. Misalnya, nah nanti kita mau tawarkan juga ini, ada kita bicarakan Binong, ya batas kali Binong, Cepatan Binong itu ada pagar. Nah berarti yang nyangkut di situ adalah masyarakat Binong. Tanggung jawab sana, Pak? Iya, Binong. Nah, tentu harus ada perda. Siapapun yang membuang sampah itu harus tegas demi kebaikan bersama. Ya. Harus ada sanksi. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, harus dengan sanksi. Harus kalau diberikan itu sudah, sanksi. Tempat sampahnya udah disediakan, tetap aja mereka itu. Contoh, maaf. Ya kita bisa lihat lah ya. Ada contoh di Pegadaian, Pak. Ada berapa saya sering kan. Tengah malam tuh orang buang sampah karung-karungan ke Sungai Cigadung. Nah makanya ada konsep juga ini, seperti Randy Castella ngomong, Pak begini konsepnya. Jadi misalnya nih, batas jika katakanlah kali, sungai, Binong nyangkut ya, ini tanggung jawab pemerintah Binong, artinya masyarakat Binong. Tambak Dahan, begitu juga, Pamanukan, begitu juga. Nah dengan sanksi, misal buang sampah denda 100 sampai 500 ribu misalnya masyarakat. Berarti bupatinya juga harus berani gitu ya? Oh ya harus tegas. Harus membuat perda. Harus membuat perda. Perda sudah perlu banjir. Selain itu masalah apa? Banjir. Ya. Nah, saya usia 7 tahun udah oyok-oyokan. Oyok-oyokan apa itu, Pak? Banjiran lah. Artinya di Ya, dalam karena nggak ada solusinya. lewat dalam rendaman air. Iya. Namanya oyok-oyokan. Iya. Baik. Pernah nggak dibahas dalam gedung DPR RI sana? Iya kan? Apa hanya jadi ajang pencitraan? Sayangnya, sekaligus saja lah. Ya, saya masyarakat biasa lah. Waktu 2014, saya di sini kok. Itu semua partai turun karena momennya pas. Pilkada. Ada event politik. Seandainya 2023 atau 2022 ini ada event politik, ini orang udah rame ini. Ya maaf,
Saya juga ya artinya punya ideologi lah, nggak perlu saya sebutin Pak. Iya kan? Nah jadi ajang pencitraan. Nah harusnya solusinya dong, Solusinya seperti apa? Ya tadi, normalisasi cukup Iya. negara pertama itu. Bukan berarti harus melakukan pencitraan. Bukan, selfie-selfian apa? Baik Pak. Atau maksud mie instan, nasi bungkus, nggak Iya. pengen-pengen amat kok. Iya. Ya. Artinya, misalkan kesimpulannya Pak, keinginan warga normalisasi masyarakat negara. dari pemerintahan kepada pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah seperti apa Pak? Ya, kayak gini. Nah, Kemenhub PR, ya tolong BWS ini. Bapak Gubernur lewat kamu, tolong. Ya sekarang berantas itu. Iya kan? PT berantas 294 miliar Cikaum Tanjung Sari. Itu sudah dilaksanakan 2020. Kan tahu 2020 udah banjir. Dan Bumi Kersa, SS Pamanukan 183 miliar. Pernah nggak dipikirin ini? Ada bencana ini ada bencananya. Betul, itu artinya sungai-sungai teknis. Tapi ya tolong, ini ada bencana di sini. Normalisasi Sungai Cipunagara, naikkan tanggulnya, buat embung air di desa Ranca Hilir. Baik. Itu solusi. Dengan siapa saya Pak? Ade Unel. Ade Unel, Masyarakat, tokoh masyarakat Pamanukan. Ya, asli lahir Pamanukan. Baik, terima kasih atas bincang-bincangnya di Patiman TV. Ya. Nah, satu lagi, saya siap berdebat dengan siapapun. Wow, siap. Siap. Yaudah.